Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allah kita yang tetap menghantarkan kita untuk memasuki hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, di dalam berkat-berkat yang berlimpah. Marilah kita seperti biasanya untuk memasuki ibadah kita, dan sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 6 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita dari firman Tuhan yang berkumandang untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Amsal pasal 3 ayat 18, demikian dikatakan di sana. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di sepanjang pasal ini dan di seluruh kitab Amsal, Salomo memberi putranya dan para pembacanya setiap alasan untuk memperoleh hikmat. Dalam ayat ke-18 dari ayat ketiga ini, dia menggambarkannya sebagai pohon kehidupan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pohon kehidupan adalah sesuatu yang hanya ditemukan di Taman Eden yang hilang. Itu adalah pohon yang menghasilkan buah abadi yang membuat seseorang tetap hidup selama-lamanya. Dan itu adalah sesuatu yang hanya pernah dilihat oleh Adam dan Hawa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, untuk sebagian besar orang sampai pada zaman ini, pohon kehidupan telah menjadi pohon mistisisme dan mitologi. Namun bagi pembaca Ibrani mula-mula, itu suci dan dijunjung tinggi dalam hal keagamaan. Sang Pencipta memberikan pohon ini kepada umat manusia, tetapi mengambilnya kembali setelah kejatuhan besar manusia ke dalam dosa di Taman Eden. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, menurut Salomo, hikmat sama pentingnya dengan jiwa seseorang. Seperti pohon kehidupan bagi tubuh seseorang. Tanpa pohon kehidupan, seseorang pada akhirnya akan kehilangan nyawanya. Tanpa hikmat, seseorang pada akhirnya akan kehilangan jiwanya. Kualitas pohon kehidupan tidak ada bandingannya dengan harta yang lain di dunia ini. Hikmat menghasilkan buah yang memberi dan memelihara kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam ayat ini Salomo melakukan lebih dari sekadar menghubungkan kebahagiaan dengan orang yang memiliki hikmat.
dia mengungkapkan kebenaran penting tentang hikmat. Di sini di ayat 18 kita belajar bahwa hikmat adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Hikmat bukanlah sesuatu yang datang tanpa syarat. Itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dan kemudian kita miliki tanpa batasan. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Hikmat adalah kebajikan yang bisa hilang, bisa disia-siakan dan bisa dilepaskan. Berbeda dengan keselamatan Alkitab di dalam tulisan-tulisan Paulus, hikmat dalam tulisan-tulisan Salomo tidak disamakan dengan suatu pemberian yang diterima secara cuma-cuma dan permanen. Dalam tulisan Salomo, hikmat diibaratkan sebagai seorang wanita yang berbudi luhur, yang perlu dipilih dan disayangi. Tidak seperti keselamatan Alkitabiah di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan hikmat di tengah-tengah pemberitaannya bagi seluruh jemaat. Namun hikmat di dalam Perjanjian Lama dapat ditinggalkan dan dapat hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berbicara tentang hikmat, maka kita akan diingatkan dengan Amsal pasal 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Menurut penulis, manfaat hikmat itu bersyarat. Gambaran romantis yang dipilih untuk menggambarkan hikmat di seluruh Amsal jelas disengaja. Hubungan antara hati pria dan hikmat mirip dengan hubungan antara pria dan wanita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dibutuhkan lebih dari sekedar pernikahan untuk membangun rumah tangga, dan dibutuhkan kerja keras sampai bertahun-tahun. Pernikahan lebih dari sekedar mendapatkan pendamping yang romantis. Pernikahan adalah mempertahankan pendamping seumur hidup. Untuk mendapatkan manfaat dari pernikahan, seseorang pria atau wanita harus tetap di dalam pernikahan. Seorang pria menjaga hati istrinya dengan mencintainya, dan seorang wanita menjaga hati seorang prianya dengan menghormatinya. Seperti halnya di dalam pernikahan, demikianlah pula dengan hikmat. Dia harus dipertahankan jika dia ingin membawa manfaat bagi jiwa. Dia harus dijaga. Hikmat akan meninggalkan seseorang jika dia diabaikan. Dia akan meninggalkan jiwa jika dia ditinggalkan. Dia akan pergi jika dia tidak dihargai dan tidak dihormati. Harus didedikasi waktu berjam-jam untuk menjaga hikmat. Ketika hikmat berbicara, kata-katanya harus dijunjung tinggi. Hikmat ibarat tembok yang dibangun di atas bentangan alam. Seseorang yang diberi hikmat tidak selamanya berhikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jelaslah di dalam hal ini dikatakan bahwa kunci kebahagiaan yang ditemukan di dalam nas ini dimulai dengan menemukan hikmat dan diakhiri dengan mempertahankan hikmat. Maka orang yang tidak pernah menemukan hikmat tidak akan bahagia, dan mereka yang kehilangan hikmat benar-benar akan mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudariku, peliharalah hikmat itu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 727 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa. Bapa, sumber dari segala hikmat dan kebijaksanaan, kami yang hina, lemah, dan yang tidak mengetahui apa-apa ini, kami yang selalu tinggal di dalam kebodohan ini, datang bersujud ke hadapan-Mu pada hari ini, menyadari akan segala kekurangan diri kami, menyadari akan segala kelemahan kami dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, kami sering jatuh ke dalam kekangan dosa. Kami sering lalai untuk melakukan dan menunaikan tugas kami dalam setiap keseharian kami. Namun kami percaya, ya Allah, ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau akan membuat kami penuh dengan segala buah yang lebat. Engkau akan membekali kami dengan hikmat dan sukacita yang akan menuntun kami ke jalan-jalan keselamatan-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami. Hari ini ketika kami akan memulai hari-hari pekerjaan, aktivitas, dan apapun yang kami rencanakan, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, tuntun, lindungi, dan iringlah semuanya yang ada di dalam hidup kami, agar dapat kami lakukan, kami terapkan, dan kami kerjakan dengan penuh sukacita dan penuh berkat-berkat yang daripada-Mu. Dan kami akan lepas dari segala godaan-godaan dan pencobaan-pencobaan, karena hikmat pertolongan yang Kau berikan bagi kami untuk memilah langkah kami dari langkah-langkah kejahatan dan dosa dunia ini. Tuhan, dalam satu hari ini, kiranya Tuhan yang mengendalikan, kiranya Tuhan yang memerintah atas kami masing-masing. Dan biarlah kiranya apa yang kami kerjakan, Bapa, layak kami persembahkan bagi Tuhan dalam satu hari ini, menjadi pujian, kemuliaan, dan persembahan yang murni, yang menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Terima kasih, ya Allah, ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.